Siapa yang tidak mengenal Haji Agus Salim? Salah seorang tokoh inti organisasi pergerakan Sarekat Islam. Seorang ilmuwan muslim urutan pertama pada zamannya. Seorang cendekiawan yang sangat cerdas. Mampu berbicara dalam 9 bahasa. Selera humornya tinggi, dan ia bisa melucu dengan lancar dengan 9 bahasa itu. Agus Salim tidak terlahir sebagai orang tidak mampu. Lingkungan keluarganya cukup mapan, dan ia sempat memiliki pekerjaan bergaji besar yang bisa menyenangkan keluarganya secara materi. Tetapi ia lebih suka hidup sederhana. Tidak sedikit jabatan dan posisi yang pernah ia sandang, yaitu salah satu dari 9 perumus pembukaan Undang-Undang Dasar 45, anggota Dewan Volksraad, diplomat ulung yang meraih pengakuan internasional pertama bagi RI, dan Menteri Luar Negeri era revolusi. Mr. Muhammad Rum, muridnya yang menjadi penerusnya sebagai Menteri Luar Negeri, menceritakan dengan perasaan tidak percaya bahwa rumah Agus Salim berada di kawasan kumuh dan becek. Agus Salim dan keluarganya hanya menempati satu ruangan. Di rumah itu, Muhammad Rum melihat koper-koper bertumpuk di pinggir ruang dan beberapa kasur digulung. Padahal Agus Salim waktu itu sudah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Agus Salim memang dikenal sebagai pejabat kontrak. Selama hidupnya selalu ngontrak dan tidak punya rumah. Bahkan kebanyakan rumah yang dikontrak oleh Agus Salim tidak luas dan tidak nyaman. Tak jarang rumah yang ditempatinya itu bocor di mana-mana. Meski demikian, keluarga Agus Salim tak mengeluh. Mereka selalu mengutamakan rasa syukur. Bagi mereka, rumah yang bocor justru dirasakan sebagai sukacita yang dapat menciptakan keasyikan bersama. Bila hujan tiba dan atap bocor, Zainatun Nahar, istri Agus Salim, bergegas menaruh ember-ember di tempat-tempat yang bocor. Ia lalu mengajak anak-anak mereka yang masih kecil membuat perahu dari kertas, dan asyiklah mereka bermain perahu bersama. Selain kecil dan bocor, rumahnya berada di dalam gang sempit, berkelok dari jalan utama. Menyelusup gang-gang padat rumah di Jatinegara, terdapat sebuah rumah mungil dengan satu ruang besar. Begitu pintu dibuka, akan ada koper-koper berkumpul di sudut rumah dan kasur-kasur digulung di sudut lain ruang besar itu. Di sanalah tempat tidur Agus Salim bersama istri dan ketujuh anaknya. Menurut sebuah sumber, di Jakarta keluarga Agus Salim pernah tinggal di daerah Tanah Abang, namanya di Gang Listrik. Tetapi justru di alamat itu mereka hidup tanpa listrik karena tidak mampu membayar listrik. Jika malam hari, keadaan rumah keluarga itu gelap gulita. Bukan hanya rumah, untuk makan pun keluarga Agus Salim sangat sederhana. Sang istri Zainatun Nahar begitu sabar menghadapi situasi serba kekurangan. Zainatun harus terus memutar otak untuk mencari akal agar anak-anaknya dapat makan. Bagi Agus Salim dan istri, keadaan sulit malah membuat akrab, gembira, dan cukup bahagia. Agus Salim memiliki cara agar keluarganya selalu mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika uang belanja menipis. Zainatun tak punya uang untuk membeli lauk pauk. Di dapur hanya tersisa nasi. Melihat itu, sang suami tak kehilangan akal. Ia kemudian menyingsikan lengan bajunya dan langsung membuat nasi goreng. Dalam suasana ceria, kemudian keluarganya makan bersama. Zainatun tersenyum gembira melihat anak-anak bersukaria mendapat masakan istimewa dari sang ayah. Atau di suatu hari juga pernah hanya ada nasi panas, namun anak-anak Agus Salim juga bisa menerima. Cukup dicampur kecap, mentega, mereka dengan lahap makan nasinya. Dalam suasana riang, mereka tak menyadari nasi yang mereka makan itu tanpa lauk pauk.
Kesederhanaan luar biasa Haji Agus Salim semakin nyata ketika ia rela berjualan minyak tanah sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekalipun saat itu dia sudah pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan menjadi perwakilan tetap Indonesia di PBB, tanpa rasa malu dia menjualnya dengan cara mengecer. Bahkan saat ada acara di Yogyakarta, Agus Salim terpaksa membawa minyak tanah dan menjualnya di sana. Hasil penjualan minyak tanah itu dipakai untuk menutupi ongkos perjalanan Jakarta-Yogyakarta. Haji Agus Salim adalah seorang tokoh yang memilih jalan becek dan sunyi. Ia lebih suka berjalan kaki dengan tongkatnya ketimbang mengejar gemerlap rumah mewah dan mobil Land Cruiser, Alphard, dan gemerlapnya kehidupan sebagai pejabat. Adakah tokoh semacam Haji Agus Salim yang lahir menjadi contoh di zaman milenial? Pertanyaan ini cukup dijawab di dalam hati. Di tengah kehidupan para pejabat zaman sekarang yang mengutamakan gemerlap kehidupan mewah, siapapun rindu sosok seperti Haji Agus Salim. Bukan rindu tentang melaratnya, tapi tentang ruang kesederhanaannya.